Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam Renungan Pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari Injil Matius pasal 24 ayat 36 hingga ayat 44 sebagai berikut bunyi firman Tuhan. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak-anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu, makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikianlah pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lainnya akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudah pastilah ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Puji Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena dalam perjalanan kehidupan kita, dari hari ke hari, kita menemukan satu petunjuk, satu arah yang jelas bahwa perjalanan kita di dunia ini bukan untuk tinggal terus di dalam dunia yang penuh dengan pergumulan, dengan penuh permasalahan. Tetapi selama kita tinggal di dunia ini, itulah waktu untuk kita persiapkan segala sesuatu yang merupakan tujuan utama yang Allah berikan bagi manusia. Manusia diciptakan untuk kekekalan. Manusia tidak diciptakan untuk sementara, tapi untuk hal yang kekal. Oleh sebab itu, nasihat firman Tuhan ingatkan kepada kita sebagai orang-orang percaya, sebagai umat Tuhan, kita sebagai pengikut Kristus, kita diberikan peringatan, kita diberikan petunjuk, kita diberikan arahan yang cukup jelas untuk menolong kita di hari-hari yang penuh dengan penantian ini. Karena Alkitab sudah katakan ada waktunya, di mana waktu itu akan tiba, tidak ada satu orang pun yang tahu. Hanya tanda-tanda yang mendahului waktu itu sudah diberitahukan. Tanda-tandanya yaitu bagaimana kehidupan sebelum air bah terjadi pada zaman hidup Nuh di dunia ini. Di situ kita menemukan bahwa bagaimana gaya hidup, kebiasaan hidup, habitat kehidupan manusia yang ada pada zaman Nuh. Dan di situ kita bisa melihat bahwa ada hal yang menjadi sebab manusia itu perlu belajar dari zaman Nuh. Ada sebab kita harus belajar untuk melihat apa yang terjadi pada zaman Nuh di dunia ini. Kalau kita lihat di dalam buku Kejadian pasal yang ke-6, di situ kita menemukan bagaimana sikap Tuhan ketika manusia mulai beradab dan hidup dalam perkembangan zaman, namun mereka tidak menyadari hidup ini bukan untuk
di dunia saja, tetapi untuk hidup yang kekal. Dan dalam perjalanan hidup manusia, Alkitab mencatat Allah merasa sesuatu yang berat terjadi atas kehidupan manusia. Karena itu Allah ingatkan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan manusia itu ternyata memilukan hati Tuhan. Membuat hati Tuhan sangat tidak nyaman dengan kehidupan manusia sebelum air bah itu datang. Mengapa seperti itu? Karena manusia dikuasai oleh hawa nafsu. Manusia dikuasai oleh keinginan yang selalu untuk berbuat kejahatan. Kejadian pasal 6 ayat 5 katakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kita melihat di sini bahwa Allah menemukan satu gaya hidup manusia sebelum air bah dicurahkan dan terjadi di bumi ini. Bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk selalu berbuat jahat. Nah, kita sudah ada di zaman yang tidak jauh berbeda seperti yang terjadi pada zaman Nuh. Dalam pasal 6 ayat 3 dikatakan, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Inilah kondisi yang menjadi perhatian Tuhan, karena manusia cenderung untuk memuaskan dagingnya. Di mana daging dipuaskan, maka dia akan bermuara pada kejahatan dan dosa. Oleh sebab itu kita diingatkan, waktu kita tidak tahu, tapi tanda-tanda untuk mencapai waktu itu sudah diberitahukan. Dan ini kita perlu pelajari, ini kita perlu perhatikan, bahwa melihat keadaan yang ada, kejahatan manusia, itu sudah sangat jelas di mata kita. Bagaimana manusia saling memprovokasi, saling mengganggu, satu dengan yang lain, saling mencobai satu dengan yang lain, hanya untuk memuaskan keinginan daging manusia. Dan itu kita temukan adanya hal-hal yang mencekam, hal-hal yang menakutkan karena manusia yang dikuasai oleh keinginan dagingnya untuk membuahkan kejahatan. Itu tanda, itu suatu peringatan. Kita tidak bisa larang itu karena Tuhan sudah katakan manusia itu daging. Manusia itu dipengaruhi oleh keinginan daging, hawa nafsunya. Dan jika kita melihat bahwa keinginan-keinginan itu sudah makin memuncak, itu tandanya kedatangan Tuhan sudah makin dekat. Bahkan Alkitab katakan manusia pada zaman itu sudah tidak lagi bisa membedakan manusia dengan hewan. Karena manusia sudah kawin-mawin, manusia sudah hidup dalam keadaan yang tidak normal. Laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita. Mereka bisa hidup bersama sebagai suatu rumah tangga. Itu adalah tanda bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Kejahatan makin bertambah, itu tanda kedatangan sudah makin dekat. Keinginan hawa nafsu, keinginan daging yang makin memuncak, itu tandanya kedatangan Tuhan sudah dekat. Karena itu kita perlu berjaga-jaga, kita perlu berwaspada diri, karena keinginan itu juga ada di dalam diri kita sebagai manusia. Kita masih manusia, keinginan itu masih ada. Sebab itu kita harus lawan keinginan-keinginan itu supaya kita tidak menggenapi peristiwa yang merugikan seperti yang terjadi pada zaman Nuh.
Sebab itu mari kita satu di dalam doa. Kita mohon kiranya Tuhan memberi kekuatan kepada kita untuk tidak terjebak dalam keinginan-keinginan yang membuahkan kejahatan dalam kehidupan ini. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan, karena pagi ini Tuhan mengingatkan kami ada tanda-tanda, ada signal yang mengingatkan kepada kami kedatangan-Mu sudah makin dekat. Sebab itu Tuhan, Engkau tolong kami anak-anak-Mu yang hari ini sudah pergi bekerja, studi maupun berbisnis, juga yang sudah sibuk dengan kegiatan di rumah masing-masing. Tuhan ingatkan kami supaya kami tidak lengah, kami tidak memuaskan keinginan-keinginan yang membahayakan kami, karena kami akan dijerat oleh kejahatan itu. Sebab itu Tuhan pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, agar setiap hari kami dapat melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, untuk bertahan, untuk berjaga-jaga dalam menanti kedatangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.